Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Latifah Zahira. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mau mempresentasikan materi tentang aspek budaya dan pembangunan kesehatan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada konsep kebudayaan, yang kedua ada faktor budaya pada perilaku kesehatan dan status kesehatan, yang ketiga ada kesehatan dan perubahan kebudayaan. Yang pertama ada konsep kebudayaan. Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal karena ada faktor-faktor lain di luar kenyataan klinis yang mempengaruhinya, terutama faktor sosial budaya. Kedua pengertian saling memengaruhi dan pengertian yang satu hanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang lain. Banyak ahli filsafat yang telah mencoba memberikan pengertian tentang konsep sehat dan sakit ditinjau dari masing-masing disiplin ilmu. Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan baik secara biologis, psikologis maupun sosio-budaya. Nah, masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang merupakan resultante dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun masalah buatan manusia, sosial, budaya, perilaku, populasi penduduk, genetika, dan sebagainya. Derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psychosociosomatic health well-being merupakan resultan dari 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Jadi dari 4 faktor di atas tuh lingkungan sama perilaku adalah faktor yang paling besar pengaruhnya, atau bisa dibilang lebih dominan terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Terus ada faktor budaya pada perilaku kesehatan dan status kesehatan. Perilaku kesehatan adalah salah satu peran penting dan berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan masyarakat. Salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan masyarakat adalah perilaku kesehatan masyarakat itu sendiri, di mana proses terbentuknya perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosial budaya. Bila faktor tersebut telah tertanam dan terinternalisasi dalam kehidupan dan kegiatan masyarakat, ada kecenderungan untuk merubah perilaku yang telah terbentuk tersebut sulit untuk dilakukan. Nah, di sini ada status kesehatan individu atau masyarakat merupakan hasil interaksi beberapa faktor dari dalam individu tersebut atau internal dan faktor luar eksternal. Yang pertama ada faktor internal meliputi faktor psikis dan fisik. Yang kedua ada faktor eksternal meliputi faktor budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan fisik. Dan ada 6 faktor utama yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama ada genetik dari keluarga, yang kedua lingkungan sekitar seperti sosial masyarakat gitu. Terus yang ketiga ada ekonomi yang berkembang. Yang keempat ada politik dan budaya setempat. Yang kelima ada perilaku termaksud gaya hidup individu. Terus yang terakhir ada kesehatan dan perubahan kebudayaan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi pengaruh kebudayaan dalam masyarakat memberikan peranan penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perkembangan sosial budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu daerah tersebut telah mengalami suatu perubahan dalam proses berpikir. Perubahan kebudayaan bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Nah, hubungan antar kebudayaan dan kesehatan itu erat hubungannya. Sebagai salah satu contoh, suatu masyarakat desa yang sederhana dapat bertahan dengan cara pengobatan tertentu sesuai dengan tradisi.
Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap kesehatan dan penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang tingkatnya. Karena itulah penting bagi tenaga kesehatan untuk tidak hanya mempromosikan kesehatan, tapi juga membuat mereka mengerti tentang proses terjadinya suatu penyakit dan bagaimana meluruskan keyakinan atau budaya yang dianut hubungannya dengan kesehatan. Saya akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.